warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Bimanisma SEMM selaku dosen perdagangan luar negeri dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Ruri Roma dan teman saya Aurelia Asrizal, ingin membahas tentang bab 2, yaitu mengenai faktor-faktor penghambat perdagangan luar negeri. Kita simak ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang kepercayaan antara eksportir dan importir. Kepercayaan merupakan faktor penting dalam bisnis. Tanpa adanya kepercayaan, maka kegiatan perdagangan luar negeri tidak akan terjadi. Apalagi dalam perdagangan luar negeri, kedua belah pihak, baik eksportir maupun importir, saling berjauhan dan belum saling mengenal, merupakan salah satu resiko bila dilibatkan dalam pertukaran uang. Oleh karena itu, sebelum kontrak jual beli dilakukan, masing-masing pihak baik eksportir maupun importir harus sudah mengetahui kredibilitas dari rekan dagangnya. Beberapa cara yang lazim digunakan untuk mencari informasi antara lain ada 6. Yang pertama, memanfaatkan buku petunjuk perdagangan yang berisi nama, alamat, dan jenis usaha. Yang kedua, mencari dan mengunjungi perusahaan di negara lain. Yang ketiga, meminta bantuan bank di dalam negeri atau di luar negeri. Yang keempat, membaca publikasi dagang dalam dan luar negeri. Yang kelima, konsultasi dengan pengusaha dalam bidang yang sama. Dan yang terakhir, ada melalui perwakilan dagang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pemasaran. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam masalah ini adalah ke negara mana barang yang akan dipasarkan untuk mendapatkan harga yang sebaik-baiknya. Nah, dalam ekspor ini, apakah dapat bersaing dalam penjualan di luar negeri? Dengan mengetahui informasi mengenai ada 3 hal nih. Yang pertama ada ongkos atau biaya barang. Yang kedua sifat dan tingkat persaingan. Dan yang ketiga luas dan sifat permintaan. Tapi ada juga nih masalah pokok lain dalam hal pemasaran yang sering dihadapi oleh eksportir maupun importir adalah ada 4. Yang pertama, daya saing rendah dalam harga dan waktu penyerahan. Yang kedua, daya saing dianggap sebagai masalah intern eksportir padahal sesungguhnya menjadi masalah nasional. Yang ketiga, saluran pemasaran tidak berkembang di luar negeri. Dan yang terakhir, ada kurangnya pengetahuan akan perluasan pemasaran secara teknik-teknik pemasaran. Selanjutnya saya akan membahas tentang sistem kuota dan kondisi hubungan perdagangan dengan negara lain. Pengertiannya, kuota adalah kebijakan perdagangan internasional yang membatasi area ekspor atau impor suatu produk selama angka waktu tertentu. Dalam sistem kuota terbagi menjadi 2. Yang pertama ada kuota ekspor, yang kedua ada kuota impor. Yang pertama saya akan membahas tentang kuota ekspor terlebih dahulu. Kuota ekspor adalah pembatasan jumlah fisik barang-barang yang akan diekspor ke luar negeri. Contohnya adalah batu bara. Tujuan dari penetapan kuota ekspor adalah yang pertama ada mencegah barang-barang penting berada di tangan negara lain. Yang kedua, untuk menjamin terjadinya barang-barang di dalam negeri dengan proporsi yang cukup. Yang ketiga, untuk mengadakan pengawasan produksi serta pengendalian harga guna mencapai stabilitas harga di dalam negeri. Yang kedua, ada kuota impor. Kuota impor adalah pembatasan jumlah fisik barang-barang yang masuk ke dalam negeri. Contohnya adalah daging sapi. Tujuan kuota impor adalah yang pertama, melindungi produksi di dalam negeri. Yang kedua, retribusi pendapatan. Yang ketiga, mempertahankan neraca perdagangan aktif. Yang keempat, mengatasi masa deflasi dan pengangguran. Yang kelima, menghapus defisit dalam neraca pembayaran. Kuota impor terdiri dari absolut atau unilateral quota. Yang kedua, negosiasi atau bilateral quota. Yang ketiga, ada tarif quota. Dan yang keempat, ada mixing quota. Selanjutnya saya akan membahas tentang keterkaitan dalam keanggotaan organisasi internasional. Keikutsertaan suatu negara dalam organisasi internasional dimaksudkan untuk mengatur stabilitas harga barang ekspor di pasar internasional. Kerjasama internasional adalah kerjasama yang dilakukan suatu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara sekaligus. Organisasi internasional juga sebagai wadah dalam terjadinya kesepakatan dalam menjalankan hubungan kerjasama internasional. Nah, di sini ada 2 negara yang ikut kerjasama antara negara ASEAN dan ASEAN Cina, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada ASEAN Free Trade Area atau yang disebut dengan AFTA. Yang kedua ada ASEAN China Free Trade Area.
hal yang terjadi di dalam perusahaan akan mempengaruhi kegiatan ekspor dan impor. Di antaranya yang pertama persiapan teknis, kedua kemampuan transaksi perdagangan luar negeri, ketiga pembiayaan, dan keempat ketidaksempurnaan dalam mempersiapkan barang. Di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, persiapan teknis yang harus dilakukan eksportir terkait dengan kegiatan ekspor dan impor berupa yang pertama, SIUP. Yang kedua, tanda daftar perusahaan. Yang ketiga, NPWP. Yang keempat, AP, angka pengenal ekspor, dan API, angka pengenal impor. Kelima, dokumen lainnya yaitu dokumen pengapalan, dokumen pelengkap dengan perizinan dari instansi. Selanjutnya yang kedua, kemampuan transaksi luar negeri. Perdagangan luar negeri merupakan kegiatan perdagangan yang sangat kompleks di mana keberhasilan transaksi ekspor dan impor sangat ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terkait dengan dasar-dasar transaksi impor mengenai cara pembayaran, tata cara pelaksanaan atau prosedur ekspor impor. Pengisian dokumen PEB yaitu pemberitahuan ekspor barang dan PIB pemberitahuan impor barang, dan peraturan-peraturan larangan dan pembatasan baik di negara eksportir ataupun di negara importir. Selanjutnya yang ketiga, pembiayaan. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi pasar cukup besar, di mana kondisi Indonesia terutama berkaitan dengan geografi, iklim, penduduk, flora dan fauna, ekonomi maupun transportasi. Ketersediaan pembiayaan yang memadai merupakan salah satu faktor paling penentu daya saing produk ekspor. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibuatnya Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Nasional, di mana Lembaga Ekspor Indonesia adalah lembaga yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat transparan, akuntabel, dan independen, dan bertanggung jawab kepada Menteri. Di sini tugas Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia antara lain: yang pertama, memberi bantuan yang diperlukan oleh pihak-pihak terkait dalam rangka ekspor. Yang kedua, menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek. Yang kedua, menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek. Yang ketiga, membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan. Dan juga fasilitas pembiayaan dalam rangka mendorong ekspor nasional dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. Yang terakhir, kekurangan dalam mempersiapkan barang. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, antara lain: pertama, pengiriman barang yang terlambat, mutu barang yang tidak sesuai standar dan pesanan, kelangsungan persediaan barang yang tidak sesuai dengan perjanjian, pengepakan yang tidak memenuhi syarat, dan keterlambatan dalam pengiriman. Dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, dapat dilakukan antara lain, penjual atau eksportir harus mempunyai hubungan baik dengan pengangkut dan perusahaan, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar, menguasai prosedur transaksi ekspor dan impor, mengikuti perkembangan terkait perubahan peraturan ekspor impor, memastikan barang yang dikirim telah sesuai dengan standar, serta memastikan persediaan barang yang ada di gudang agar distribusinya lancar, dan lain sebagainya. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.